Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku? Semoga hari ini semua sehat ya. Bagaimana dengan tilawah dan sholat 5 waktunya? Tetap lancar dan istiqomah ya. Oke, hari ini Ustazah Irah akan memberikan materi tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Simak dan perhatikan ya. Let's go! Sebelum Ustazah ke materi, yuk coba kita praktekkan terlebih dahulu. Mari mencoba. Carilah teman pasanganmu masing-masing. Duduklah bersampingan dengan teman pasanganmu. Bisa kakak atau adik kamu. Teman yang duduk di kanan atau kakak kamu dipersilakan untuk menceritakan satu pengalaman yang menarik yang terjadi kemarin selama 1 menit. Sementara kamu yang mendengarkan. Setelah itu, kamu diminta menjelaskan dalam 1 kalimat sekitar 5-7 kata apa ide cerita yang diceritakan oleh teman atau kakakmu. Bisa dilakukan sebaliknya. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Coba kita pikirkan bersama yuk. Ide pokok disebut juga dengan ide utama atau gagasan utama, atau juga disebut dengan gagasan pokok. Ide pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Jadi, ide pokok merupakan intisari dari kalimat utama. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Kalimat utama dapat kita temukan pada awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Yang kedua, ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada awal dan di akhir paragraf. Nah, setelah kalian tahu tentang apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama, dan
jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yuk, lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu menentukan kalimat utamanya. Mengapa kita harus menentukan kalimat utamanya? Ingat sekali lagi, ide pokok itu berada di kalimat utama. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan kalimat utamanya? Kalimat utama bisa kita temukan di yang pertama, di awal paragraf. Ini bisa terjadi apabila di baris kedua itu terdapat kata repetisi atau kata ulang. Jadi, apabila di baris kedua terdapat ada kata pengulangan dari baris pertama, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, selain itu, selain kata repetisi, apabila di baris kedua juga ada kata rujukan, kata ini, kata itu, kata tersebut. Kalau ada kata-kata ini, itu, tersebut, berarti kalimat utama juga berada di awal paragraf. Ada satu ciri lagi. Apabila kalimat utama berada di awal paragraf, yaitu di baris kedua kita temukan kata ganti orang. Contohnya, kata ganti orang, ia, mereka, dia, nya. Nah, apabila ada kata-kata itu, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Itu adalah ciri kita menentukan kalimat utama jika berada di awal paragraf. Apabila ada 3 ciri tersebut, berarti kalimat utamanya ada di awal. Tetapi jika tidak ada, berarti kalimat utamanya bukan di awal paragraf. Oke, selanjutnya kita lihat di akhir paragraf. Jika kalimat terakhir merupakan kalimat kesimpulan, ada kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, bahkan, jadi, adalah, dan lain-lain. Jika di akhir kalimat ada kata-kata itu, ada kata tadi, ulang, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, bahkan, jadi, adalah, berarti kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, campuran. Campuran berarti jika kalimat utamanya itu ada di awal dan juga ada di akhir.
itu cara menentukan kalimat utama. Cara yang kedua untuk menentukan ide pokok yaitu dengan cara setelah kita menemukan kalimat utamanya, ambil intisari dari kalimat utama tersebut. Ringkas menjadi ide pokok. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan dan simak baik-baik paragraf berikut ya. Dokter hewan cilik kemudian dibentuk dengan dukungan dari berbagai pihak. Para dokter hewan cilik ini berasal dari siswa-siswi sekolah dasar yang telah lolos seleksi sekolah sebelumnya. Mereka kemudian menjalani pelatihan selama beberapa hari. Mereka dilatih untuk mampu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang cara menangani rabies. Komitmen setiap calon dokter hewan cilik sangatlah dibutuhkan mengingat masa pelatihan yang tidak sebentar. Coba tentukan kalimat utamanya dan apa ide pokok paragraf tersebut. Yuk kita cari pembahasannya. Kita tentukan kalimat utama yang terlebih dahulu ya. Ingat, kalimat utama itu bisa kita temukan bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf atau juga di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat dulu yuk yang di awal paragraf. Oke. Baris pertama di awal, dokter hewan cilik kemudian dibentuk dengan dukungan dari berbagai pihak. Baris kedua, para dokter hewan cilik ini berasal dari siswa-siswi sekolah dasar yang telah lolos seleksi sekolah sebelumnya. Ingat, untuk menentukan apakah yang di awal paragraf merupakan kalimat utama atau bukan, ada beberapa ciri. Yang pertama yuk, apa tadi? Ya, pinter. Ada kata repetisi di baris kedua. Kalau di baris kedua ada kata repetisi ya, atau kata ulang, kata pengulangan di baris pertama, berarti di awal paragraf merupakan kalimat utama. Kita cek yuk. Baris kedua, para dokter hewan cilik. Nah, ini adalah kata pengulangan baris pertama, dokter hewan cilik. Berarti di baris kedua ini ada kata repetisi, ada kata pengulangan. Jadi di awal paragraf itu, awal baris pertama itu merupakan kalimat utama. Kita cek dulu yuk yang di akhir. Yang di akhir paragraf, komitmen setiap calon dokter hewan cilik sangatlah dibutuhkan mengingat pelatihan yang tidak sebentar. Ingat tadi, ciri untuk menentukan kalimat utama berada di akhir paragraf. Cirinya adalah kalimat terakhir
merupakan kalimat kesimpulan. Ada kata adalah, ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Adakah kata itu? Oh, ternyata tidak ada. Kalimat terakhir bukan merupakan kata kesimpulan. Berarti yang di akhir bukan kalimat utama. Jadi jawabannya kalimat utamanya adalah dokter hewan cilik, kemudian dibentuk dengan dukungan dari berbagai pihak. Karena ini kalimat utamanya ada di awal paragraf, berarti ini paragrafnya dinamakan dengan paragraf deduktif. Nah, ide pokok itu berasal dari kalimat utama. Bisa kamu ringkas atau kamu ambil intisarinya. Ide pokoknya yaitu dukungan terbentuknya dokter hewan cilik. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Hewan ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Yuk, tentukan kalimat utamanya. Apa ide pokoknya? Pembahasannya. Di awal ada hewan ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini, nah berarti baris kedua adalah kata repetisi, kata pengulangan. Berarti di awal merupakan kalimat utama. Kita lihat akhir. Hewan ini adalah sapi. Adalah ini merupakan kata kesimpulan. Berarti di akhir juga merupakan kalimat utama. Berarti kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Ini berarti paragraf campuran. Ide pokoknya berarti kita ambil intisari dari kalimat utama. Kalimat utamanya hewan ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini adalah sapi. Berarti ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah pahamkah? Sudah ya? Berarti coba kerjakan untuk tugas, kerjakan buku tematik halaman 3 dan 4 dan juga halaman 34. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.